Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat beriman. Sejak zaman purba, penganut paganisme selalu memuja para dewa dan dewi, khususnya dewa bumi atau dewi bumi. Ciri paganisme ditandai dengan berbagai ritual dan mitologi dengan tanda-tanda atau fenomena yang sama. Misalnya menyembah alam, menghormati setinggi-tingginya keseimbangan kosmos, memuja dewa-dewi, patung-patung, kekuatan magis, roh leluhur, animisme, dinamisme, benda keramat, simbol-simbol keramat, dan ramalan bintang atau astrologi. Ciri lain paganisme adalah mantra-mantra, sesaji, altar persembahan, serta asap-asapan atau dupa atau kemenyan untuk menambah suasana mistis. Kembali lagi ke paganisme zaman purba. Dewi Bumi digambarkan sebagai sosok dewi yang cantik jelita, melambangkan kesuburan, tanah pertanian yang subur, lambang kemakmuran, cinta kasih, dan kemurahan hati. Orang Jawa kuno senantiasa membuat patung Dewi Sri untuk dipuji sebagai bentuk syukur saat masa panen tiba. Patung Dewi Sri sering diletakkan di sentong atau semacam bilik kamar atau di lumbung penyimpanan padi. Pada tradisi kerajaan Mataram di tanah Jawa dipercaya adanya ratu penguasa Partai Selatan, Nyi Roro Kidul. Ia digambarkan sebagai seorang dewi yang cantik jelita, yang memiliki kekuatan magis dan berkolaborasi dengan penguasa Raja Mataram dalam memerintah kerajaan. Setiap orang yang hanyut di sepanjang pantai selatan Pulau Jawa diyakini sebagai korban atau tumbal dari Nyai untuk dijadikan abdi atau punggawa kerajaan Laut Kidul. Setiap tanggal 1 Syuro diadakan acara labuhan untuk menghormati Nyai Roro Kidul. Demikian pula nelayan di sepanjang pantai selatan sering mengadakan acara sedekah laut untuk memberi kurban kepada Nyai. Sementara itu, tradisi Hindu, khususnya Bali, terdapat pemujaan terhadap Dewi Saraswati. Ia dikenal sebagai dewi yang cantik jelita, berilmu pengetahuan, hikmah, dan kebijaksanaan. Pada setiap upacara ritual ditaruh buku-buku pelajaran untuk disucikan di depan patung sang dewi. Sementara itu juga tercatat beberapa agama di dunia melakukan praktik paganisme dalam hal seperti memuja matahari. Matahari dianggap menjadi sumber cahaya dan sumber hidup beberapa suku bangsa di dunia hingga sekarang. Misalnya di Jepang. Amaterasu di Jepang tentunya ada nama Dewi Amaterasu sebagai penguasa dunia. Nama agamanya adalah Shinto. Dewi ini memiliki kedudukan tertinggi di antara para dewa yang mengatur kehidupan. Amaterasu merupakan dewi terpenting dalam agama Shinto. Jadi ada kuil utama untuk pemujaan Amaterasu di Jepang. Setiap 20 tahun sekali ada upacara sebagai bentuk persembahan kepada sang dewi. Upacara ini berlangsung sejak tahun 690 Masehi. Amaterasu kemudian menjelma dan bereinkarnasi menjadi kaisar Jepang. Kalau di Amerika Selatan mereka punya orang Iroquois dan Plains. Matahari bagi mereka adalah sumber kehidupan. Tiap tahun mereka akan menampilkan tarian matahari. Hal ini dilakukan sebagai simbol antara kehidupan, bumi, dan musim subur. Matahari juga biasa dikaitkan dengan kekuatan seorang pemimpin. Banyak dari mereka percaya kalau kekuatan seorang pemimpin itu suci karena diberikan oleh matahari. Quetzalcoatl di Meksiko dan Peru. Dalam kultur agama Aztec lebih parah lagi. Manusia harus menjadi tumbal untuk santapan dewa matahari. Nama mereka adalah Huitzilopochtli dan Tezcatlipoca. Pemujaan kepada matahari juga ditemukan di berbagai teks tentang Babilonia dan beberapa catatan di Asia. Di Yunani disebut dengan nama Apollo atau Dionysus serta Helios. Para pemuja Helios juga punya perayaan sendiri tiap tahun sebagai bentuk pemujaan untuk sang dewa. Sementara di Iran disebut dengan nama Mitra. Salah satu sekte di Persia awal juga memuja matahari. Mereka tiap hari merayakan terbitnya matahari. Bahkan legenda Mitra ini jadi awal mula dari kisah hidup kembali di agama Kristen. Sebutan dewa matahari yang mereka sembah adalah Heodromus atau pembawa matahari. Di zaman Mesir kuno mereka memuja Ra, dewa matahari. Warga Mesir kuno percaya kalau matahari itu adalah sumber kehidupan, kekuatan, energi, cahaya, dan kehangatan. Sehingga tidak heran kalau dulu mereka punya orang-orang yang begitu memuja matahari, apalagi ketika sedang musim panen. Adanya sebagai Tuhan dan Dewa mereka, matahari mengalami proses kelahiran
Dan rata-rata semua kepercayaan dan agama matahari mempercayai bahwa kelahiran Tuhan mereka ada di penghujung musim dingin atau di akhir tahun kalau dalam penanggalan kalender Masehi. Di Sumerian dan Akkadian ada juga dewa matahari. Begitu juga orang Indo-Eropa. Rata-rata dari kultur kuno memang melihat matahari sebagai simbol kedewaan yang berkuasa. Di Roma, pemujaan matahari juga hal terpenting. Mereka percaya atas monoteisme matahari atau solar. Bahkan dulunya semua dewa memiliki standar kualitas matahari. Hindu juga memuja matahari. Di agama Hindu, salah satu dewa adalah Surya. Kisah Surya kemudian beradaptasi ke cerita pewayangan sebagai dewa yang mengatur matahari. Ia mempunyai gelar Batara dan sering mengendarai kereta dengan 7 kuda mengelilingi bumi. Dan untuk menghormati Surya, umat Hindu akan membentuk 10 posisi yoga. Mereka juga membacakan doa dan rapalan memuja Surya. Ada 12 mantra untuk Namaskara dan mereka harus menyelesaikan 9 siklus semua mantra ini. Total lama ritual ini adalah 108 hari per tahun. Ritual pemujaan masih berlangsung hingga saat ini. Bukan hanya dewa, tapi ada juga kepercayaan tentang pahlawan matahari atau raja matahari. Ada kepercayaan tentang dinasti raja matahari yang selalu damai di Iran kuno. Di zaman modern, pemujaan matahari mungkin sudah jarang. Selain Shinto dan Hindu yang memang masih menjalani kepercayaan dan ritualnya, tapi bukan berarti sudah tidak ada orang yang memuja matahari. Di zaman sekarang ini masih ada yang mengikuti paganisme. Beberapa orang yang masih memeluk paganisme menghormati matahari dan mensyukuri keberadaan matahari terlebih saat musim panas. Kedatangan Islam lalu mengeluarkan manusia dari kegelapan, kesyirikan, dan kekufuran. Islam membawa manusia pada cahaya yang benar dan pada kemuliaan iman. Kedatangan Islam mengakhiri paganisme dan kesesatannya. Islam datang dengan hanya menilai manusia berdasarkan ketakwaan dan amal soleh, sehingga bangsa Arab pun mengalami perubahan sosial yang begitu drastis, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Hujurat ayat 13. Inna akramakum 'indallahi atqakum, innallaha 'alimun khabir. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah yang maha mengetahui, maha mengenal. Islam datang dan melawan kesesatan, kejahiliahan, serta dari praktik sihir, serta semua ajaran-ajaran sesat termasuk meratapi kematian. Sebagaimana sabda Nabi dalam hadis riwayat Muslim, bukanlah dari golongan kami orang-orang yang menyobek pakaian dan menampar-nampar pipi dan berteriak-teriak dengan teriakan orang-orang jahiliyah. Sesungguhnya tujuan utama Islam menghapuskan paganisme adalah untuk membangun penghambaan kepada Allah semata dan agar patuh secara mutlak pada Allah dalam segala hal dan meyakini bahwa Allah tidak memiliki sekutunya. Sebagaimana hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Mu'az bin Jabal, dia berkata, Rasulullah berkata kepadaku, wahai Mu'az, tahukah engkau apa hak Allah atas hambanya dan apakah hamba atas Allah? Aku menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahuinya. Beliau bersabda, hak Allah atas hambanya adalah agar dia disembah dan tidak disekutukan sedikit pun juga. Dan hak hamba atas Allah bahwasanya mereka tidak diazab jika mereka tidak mempersekutukannya sedikit pun. Wallahu a'lam bishawab.